Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Bagaimana bisa merek sebesar Tupperware, yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia, akhirnya menyatakan kebangkrutan? Apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Dalam video kali ini, kita akan membahas kisah Tupperware, mulai dari inovasi awal hingga perjuangan mereka menghadapi tekanan finansial di masa kini. Selamat datang kembali di channel Si Karyawan Pintar. Hari ini, kita akan membahas topik yang baru saja menggemparkan dunia bisnis, yaitu kebangkrutan Tupperware. Well, one of America's most iconic brands has filed for bankruptcy. Tupperware, based right here in Central Florida, filed for Chapter 11 protection. West 2's Megan Mulatto takes us closer to what this could mean for the beloved company's future. Merek yang telah dikenal dengan produk rumah tangga berkualitas tinggi ini harus menyerah pada tekanan penjualan yang terus menurun sejak pandemi COVID-19. Tapi apa yang sebenarnya menyebabkan merek ini, yang pernah menjadi simbol inovasi dan kualitas, mengalami kebangkrutan? Mari kita telusuri lebih dalam. Chapter 1. Perjalanan Tupperware, dari inovasi hingga kesulitan. Tupperware memulai perjalanannya pada tahun 1946, saat ahli kimia Air Tupper menciptakan wadah plastik dengan segel kedap udara, yang dikenal dengan Wonderlear Bowl. Inovasi ini merevolusi cara kita menyimpan makanan dan menjadikan Tupperware sebagai nama besar di industri rumah tangga. Salah satu inovasi besar lainnya adalah konsep Tupperware Parties, yang mengubah cara penjualan produk rumah tangga dan memberdayakan kewirausahaan perempuan. Produk Tupperware bahkan digunakan oleh NASA untuk menanam sayuran di luar angkasa. Ini menunjukkan betapa inovatif dan relevannya produk mereka di masa itu. Namun, seiring waktu, perusahaan menghadapi tantangan yang semakin besar. Tupperware telah lama menghadapi keraguan terkait kemampuannya untuk terus beroperasi, terutama setelah pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan permintaan dan penjualan secara signifikan. Chapter 2. Penyebab kebangkrutan, pandemi, persaingan, dan utang. Salah satu faktor utama kebangkrutan Tupperware adalah penurunan penjualan yang signifikan sejak pandemi COVID-19. Meskipun sempat mengalami peningkatan permintaan selama pandemi karena lebih banyak orang memasak di rumah, hal ini tidak berlangsung lama. Perusahaan akhirnya resmi mengajukan klaim kebangkrutan setelah bertahun-tahun berjuang melawan penurunan penjualan dan meningkatnya persaingan. Selain itu, Tupperware menghadapi persaingan ketat dengan banyak merek lain yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih terjangkau. Merek-merek ini berhasil memanfaatkan tren digital dan pemasaran online, sementara Tupperware masih bergantung pada model penjualan tradisional seperti home parties. Konsumen saat ini juga semakin mencari produk yang ramah lingkungan, dan Tupperware tampaknya terlambat beradaptasi dengan tren ini. Di samping itu, beban utang yang semakin membesar menjadi masalah besar bagi Tupperware. Dengan utang yang mencapai lebih dari $700 juta, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan operasi dan keuangan yang sehat. Meskipun telah mencoba bernegosiasi dengan pemberi pinjaman, restrukturisasi utang tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan perusahaan dari kesulitan finansial. Pada tahun ini, perusahaan bahkan merencanakan penutupan pabriknya di Amerika Serikat dan memberhentikan hampir 150 karyawan. Chapter 3. Pelajaran penting, adaptasi dan inovasi. Dari perjalanan Tupperware, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, pentingnya adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan. Meskipun Tupperware memulai sebagai inovator di bidangnya, mereka gagal mengikuti perubahan tren konsumen dan teknologi. Di era digital ini, keberhasilan banyak perusahaan bergantung pada kemampuan mereka untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen yang berubah. Kedua, pentingnya pengelolaan keuangan yang hati-hati dan proaktif dalam menghadapi persaingan. Dalam dunia bisnis yang selalu berubah, menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengelolaan risiko sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Misalnya, beberapa perusahaan berhasil tetap relevan dengan mengadopsi strategi pemasaran digital yang efektif dan memperluas lini produk mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Chapter 4. Mengambil langkah proaktif dalam bisnis Anda. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bisnis kita tidak mengalami nasib yang sama?
Pertama, selalu beradaptasi dengan perubahan tren dan perilaku konsumen. Lakukan riset pasar secara rutin dan gunakan data tersebut untuk menginformasikan strategi bisnis Anda. Jangan takut untuk bereksperimen dengan pendekatan baru, seperti pemasaran digital dan e-commerce, untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kedua, fokus pada inovasi yang berkelanjutan. Pastikan produk atau layanan Anda tetap relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Gunakan umpan balik konsumen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan produk Anda. Dan yang terpenting, selalu perhatikan pengelolaan keuangan perusahaan agar tetap sehat dan siap menghadapi berbagai situasi pasar. Chapter 5. Kesimpulan. Kisah kebangkrutan Tupperware adalah pengingat yang kuat bahwa tidak ada bisnis yang kebal terhadap perubahan. Mereka memulai dengan inovasi yang mengubah dunia, tetapi akhirnya harus menyerah karena tidak mampu beradaptasi dengan cepat dan efisien. Namun, dari kasus ini, kita bisa belajar pentingnya inovasi, adaptasi, dan pengelolaan keuangan yang hati-hati dalam menjaga bisnis tetap relevan dan kompetitif di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Si Karyawan Pintar. Bagaimana menurut Anda tentang kasus Tupperware ini? Apakah Anda pernah menghadapi tantangan serupa dalam bisnis Anda? Bagikan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.